Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga antum-antum semua dalam keadaan kabar baik dan dilancarkan segala urusannya teman-temanku. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah night vision dari Discovery teman-teman, yaitu Night Vision Discovery OPT. OPT itu optik ya teman-teman ya. Discovery OPT, Discovery Optik teman-teman, NV001. Nah ini dia teman-teman bentuknya, ini boxnya. Jadi saya akan membahas ya, atau mengulas jadi plus minusnya dari NV ini teman-teman. Karena setiap barang pasti ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Maka dari itu saya akan sedikit mengulasnya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari NV001 ini? Teman-teman simak terus ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong bantu subscribe channel saya ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sniper Populer Channel. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Saya doakan rezeki kalian melimpah ruah. Amin. Nah ini teman-teman, Night Vision ini jadi ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya teman-teman. Tentunya teman-teman penasaran apa sih kelebihan dan kekurangannya skop ini? Ya nanti akan saya sedikit ulas ya. Dan nanti juga saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini. Sebenarnya nggak ada tombol-tombolnya sih teman-teman. Cuman ada sebagian itu ya, kayak untuk ngezoom atau autofocus begitu ya. Tidak panjang lebar, kita langsung lihat saja apa sih yang didapat dari Discovery Optik ini dan apa saja yang kita dapat dari NV001 ini. Oke, kita langsung unboxing dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan saya unboxing dulu apa saja yang kita dapat ketika kita membeli NV001 ini. Oke, ini dia penampakannya teman-teman. Boxnya seperti ini. Dan ini yang pertama ya. Ini dapat adapter untuk ke skopnya teman-teman. Nah ini adapternya ukurannya 40 sampai 48. Jadi untuk skop yang ukuran diameternya 40 sampai 48. Nah ini dia teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, 40 sampai 48. Oke, jadi ini untuk adapternya, untuk adapter ke skopnya. Ini ada kertas apa nggak tahu. Nah ini juga ada ininya ya, untuk menyesuaikan ukurannya dari 40 sampai 48. Oke, kita pinggirkan dulu ke sini. Lalu kita mendapatkan baterainya ini tipenya CL18650 teman-teman, 2000 mAh. Wah, mantap teman-teman, gede powernya. Ini dia, dapat adapter, baterai, lalu ini karet, nggak tahu karet apa teman-teman, kecil kayak gini. Ini nggak tahu untuk apa ya, kita taruh dulu. Kita mendapatkan kunci L, dua jenis ya, atau dua ukuran. Ada ukuran kecil, ukuran untuk teleskop. Ini apa teman-teman? Nah ini adapter untuk ngecas baterainya teman-teman. Jadi
ngecas baterainya itu terpisah ya. Nah, tapi nggak ada ininya teman-teman, nggak ada ininya, apa namanya itu, adaptornya, cuma kabel data doang begini. Teman-teman bisa ngecasnya menggunakan adaptor yang ini untuk handphone begitu ya. Ini outputnya berapa ya? Outputnya 4,2, inputnya DC 5. Oh, ini bisa untuk dipakai kepala handphone ya, jadi teman-teman bisa gunakan adapter yang untuk handphone. Ini dia teman-teman. Lalu ini senternya teman-teman. Nah, ini center inframerahnya teman-teman. Oke, nanti saya coba. Biasanya kalau ke kamera ini, kalau inframerah dites nyala ya. Ini belum ada baterainya. Saya coba dulu lah, penasaran. Daripada penasaran. Nah, ini baterainya teman-teman. Baterainya dapat 2. Satu untuk ke center inframerahnya dan satunya untuk NV-nya teman-teman. Oke, ini kita pasang. Kita coba ya, apa berfungsi dengan baik. Oke. Nah, ini coba teman-teman lihat. Nah, itu dia teman-teman. Ini center inframerahnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu mati. Nah, ini nyala teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Inframerah. Tuh. Padahal nggak ada cahaya di tangan teman-teman, tapi kok ada ini ya. Padahal saya nggak lihat nih, nggak nampak nih. Tapi kalau di kamera tuh ada teman-teman. Tuh. Nah. Ya, ini kita taruh dulu. Lalu, nah ini dia teman-teman, NV-nya, jadi night vision-nya. Nah, ukuran lensanya teman-teman itu, ukuran lensanya itu 16 mili dan resolusi kameranya 3 megapiksel teman-teman. Ya, cukup bening sih teman-teman. Ya, tentunya sudah inframerah ya teman-teman ya, sudah bisa mendeteksi center inframerah. Nah, ini juga dapat ya teman-teman ya, adapter mata untuk pelindung mata begitu supaya cahayanya nggak keluar. Ini juga sudah dapat. Nah, ini tempat baterainya teman-teman. Ini tempat baterainya. Langsung saya coba saja. Oke, nanti saya akan kasih tahu ya hasil uji coba di malam harinya. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Nah, ini teman-teman, ini sudah ada tandanya, kutub plusnya dan minusnya di sini. Oke, ini juga ada tandanya ya, positif. Kita masukkan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan teman-teman apa kekurangan dan kelebihan NV ini. Oke, nutupnya agak keras teman-teman, agak susah ya. Ada pernya, ini pernya keras, tahu pakai per apa, Misumi kali. Nah, begitu saja teman-teman. Oke, langsung saya coba nyalain. Nah, ini dia di sini tombol on off-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia nyala teman-teman ya. Nah, itu dia nyala teman-teman. Nah, ini karena siang hari jadinya nggak ngaruh, nggak ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh nyala. Nah, tuh. Nah, itu dia. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nampak itu tangan saya itu. Nah, itu nampak itu. Nah, itu ada saya tangannya. Nah, ini kondisi di siang hari teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan hasil tes di malam hari teman-teman. Lumayan sih menurut saya. Oke, kita matikan dulu. Kita singkirkan dulu ya teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari apa namanya ini, NV001 ini. Kalau untuk dilihat dari segi harga, dengan harga kisaran 2 juta sampai 2,5 juta, ini menurut saya cukup mahal ya teman-teman ya.
Oke, saya akan bahas kelebihannya dulu teman-teman. Jadi kelebihan dari NV001 ini, yang pertama, ini senter inframerahnya teman-teman, ini terpisah ya, terpisah dari NV-nya. Pada umumnya seperti part itu, part 008 atau 007 itu biasanya itu menyatu dengan NV-nya teman-teman. Nah, kita itu kalau untuk 001 ini kita bisa mendapatkan senternya dengan keadaan terpisah teman-teman. Jadi teman-teman, kelebihannya ini bisa mengganti senter yang mungil ini, bisa digantikan senter yang lebih besar teman-teman, supaya jangkauan sinarnya lebih jauh tentunya. Nah, kelebihannya gitu ya. Untuk kelebihan keduanya, ini menurut saya nggak begitu berat ya, nggak begitu berat. Bahannya terbuat dari mungkin metal, aluminium gitu ya, metal. Nah, kelebihannya itu ya bahannya dari metal tapi cukup ringan. Apa karena saya biasa megang yang berat ya, tapi kalau orang yang baru megang pasti ini menilainya ini berat ya teman-teman. Memang cukup berat sih, tapi bagi saya ringan-ringan saja ya. Kelebihan berikutnya itu lensanya cukup jelas ya teman-teman ya, dengan kisaran harga 2 jutaan kita bisa mendapatkan lensa yang cukup jelas atau cukup bening di malam hari teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan hasil tesnya di malam hari. Nah, gitu. Untuk kelebihannya nggak banyak sih teman-teman, karena ini memang gini-gini aja. Jadi memang khususnya untuk inframerah aja, apa buat ngintip malam aja. Nah, sekarang saya akan perjelaskan kekurangan dari NV ini teman-teman. Tentunya NV dengan harga 2 jutaan kita nggak bisa mengharap lebih ya teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan kekurangannya dari NV001 ini. Kekurangannya yang pertama itu, satu, ini belum bisa untuk merekam video teman-teman. Jadi belum bisa untuk merekam video, belum bisa teman-teman ya, hanya saja untuk melihat atau membantu menerangkan target di dalam kegelapan gitu kurang lebih teman-teman ya. Ya, untuk menerangkan kegelapan begitu. Jadi tidak bisa untuk merekam video, hanya saja untuk melihat saja teman-teman. Itu kekurangannya. Dan kedua nih, kekurangan kedua, jadi alat NV ini tidak bisa langsung dipasang menggantikan skop teman-teman. Jadi ini hanya alat bantu skop. Jadi nantinya itu teman-teman, ini ada adapter ya. Jadi ini fungsinya itu untuk menyambung teleskop dari teleskop hunting kita, lalu kita disambung menggunakan inframerah ini. Ya, jadinya kalau udah disambung teman-teman jadinya gede. Beda dengan part itu ya. Kalau part itu kan sudah bisa menggantikan fungsi dari skop teman-teman. Kalau ini belum teman-teman. Jadi ini masih mengandalkan dari teleskop begitu. Inilah kekurangannya teman-teman. Ya maklumlah dengan harga segitu teman-teman tahu sendiri kan NV harganya berapa. NV yang bisa merekor itu memang cukup mahal teman-teman. Jadi kalau ini NV sekitaran harga 2 juta untuk bisa ngerekam ya susah teman-teman, karena ini pabrikan ya, pabrikan dari Discovery. Kecuali teman-teman ngerakit sendiri dengan apa namanya itu GoPro apa B-Pro, itu lebih murah ya tentunya kalau bisa ngerakit sendiri. Karena saya nggak bisa ngerakitnya, jadi saya beli ini. Nah itu kekurangannya teman-teman. Kekurangannya cuma ada 2 doang. Jadi alat ini nggak bisa untuk merekam dan masih tergantung pada teleskop gitu. Nah, adapun tombol-tombol yang ada di sini, ini tujuannya untuk ini ya teman-teman ya, ngunci adapter dari sini. Ini cara masangnya saya praktekkan ya. Jadi di sini itu ada adapter yang untuk ke teleskop.
Cara masangnya gampang, simpel teman-teman. Jadi di sini ada coakannya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, lihat. Kita paskan, di sini juga ada lubang yang coakan seperti ini ya. Ya. Nah, ini tinggal diputar saja teman-teman sampai bunyi krek. Nah, oke. Oke, sampai bunyi cetik ya. Ini sudah terpasang teman-teman. Jadinya panjang teman-teman, kalau kita sambung dengan skop itu lumayan panjang. Nah, adapun tombol merah di sini teman-teman bisa lihat, ini gunanya untuk fokus. Jadi ketika kita masang itu apa namanya ya, kita kadang-kadang retikelnya itu nggak fokus teman-teman. Nah, kita bisa setting lewat tombol ini, atau ini bisa diputer-puter sih teman-teman, bukan tombol. Jadi puter kanan kiri ada, ini juga ada. Jadi diputer-puter kayak settingan kamera itu fokusnya. Itu saja teman-teman. Di sini ini ada juga putaran ya, semacam kayak setelan mata. Tapi setelah saya coba-coba, ini nggak ada fungsinya teman-teman. Jadi nggak ada fungsinya, nggak tahu fungsinya untuk apa. Ini dia teman-teman. Nah, dan ini kita pasangkan di sini teman-teman ya, bisa dipasangkan ke ini, apa tempat namanya nih ya. Nah, jadinya begini teman-teman. Nah, panjang sekali teman-teman. Kalau kita memasang di skop itu malah jadinya panjang banget ya. Itu saja teman-teman, nggak banyak yang saya review karena memang ini hanya inframerah teman-teman ya, atau night vision biasa yang dilengkapi dengan senter inframerah. Beda dengan ini ya, night vision yang kayak part itu atau yang thermal, itu beda ya. Ini dengan kisaran harga 2 juta, kita minta lebih ya itu susah teman-teman. Tapi menurut saya ini cukup mahal ya, karena sayang sekali belum bisa merekam video. Jadi aduh sayang teman-teman. Coba kalau bisa untuk merekam video nih, aduh saya tambah Yahoo ini teman-teman, tambah mantep pokoknya lah. Teman-teman lihat jadi panjang banget. Oke. Ini senternya juga kecil banget teman-teman. Jangkauannya kayaknya nggak begitu jauh. Semalam sudah saya coba itu kisaran di 40 meter ke atas itu sudah nggak jelas teman-teman. Jadi kita bisa gantikan senter yang lebih terang lagi. Tentunya teman-teman sekarang bisa menilai ya, apakah Discovery OPT NV01 ini bisa rekomendasi untuk teman berburu malam teman-teman. Tentunya teman-teman tadi udah nyimak apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau menurut saya ini NV ini cukup mahal teman-teman, karena dengan fasilitasnya itu yang sangat minim ya, cuma bisa melihat aja, tidak bisa merekam. Senternya pun kecil, mungil kayak apa namanya ini, Pelina Yosep. Yosep mana Yosep? Nah, semoga Yosep nggak denger. Jadi ya cukup lah. Jadi ini kalau untuk hanya sekedar berburu saja, tidak untuk merekam, ini sangat jos teman-teman. Mantap, jelas juga gambarnya, nggak begitu buruk ya. Tapi setelah dipasang itu gede banget teman-teman. Oke, sekarang saya kasih tunjuk ya teman-teman. Ini dia hasil rekaman di malam hari teman-teman. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengetes ya sebagaimana terangnya Night Vision 001 ini. Nah, ini dalam keadaan lampu nyala ya teman-teman ya. Saya akan matikan semua lampu dan kita lihat hasilnya. Nah teman-teman bisa lihat, itu dia, di situ ada anak saya. Lumayan, menurut saya lumayan jelas teman-teman, dengan kondisi yang cukup gelap. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, gelap ya bagian sana itu. Nah, kita lihat lewat night vision ini.
Ya, saya fokuskan. Nah, itu dia teman-teman. Ada penampakan dua anak, satu wanita, satu laki-laki ya. Di sini pun nggak nampak teman-teman, gelap. Namun di sini kelihatan nampak mereka. Nah, itu dia teman-teman. Nah, mantap teman-teman. Pokoknya dengan budget yang low ini, night vision dengan harga segitu, ini sudah sangat jos teman-teman. Mantap. Nah, itu dia, sangat jelas teman-teman. Cukup gelap ini. Nah, itu dia anaknya. Kita lari ke sana, kita lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat mana tuh. Nah, itu dia teman-teman. Oke, ini dia hasil tesnya.